Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Cornelis Sangur, dosen jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Patimura Ambon. Pada saat ini saya akan melakukan salah satu tridharma, yakni mengajar mata kuliah Ekonomi Publik 1 pada semester 4 dengan beban SKS 3. Pada mata kuliah Ekonomi Publik 1 terdapat 3 capaian pembelajaran lulusan dengan 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mencapai capaian pembelajaran mata kuliah keempat, yakni mahasiswa mampu mengevaluasi kebijakan fiskal. Dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah, mengevaluasi kinerja keuangan daerah, kinerja sektor publik, dan kinerja ekonomi publik. Saya akan menunjukkan bagaimana proses pembelajaran pada pertemuan ke-15 dengan materi kinerja keuangan daerah, kinerja sektor publik, dan kinerja ekonomi publik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh mahasiswa, yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan metode pengukuran kinerja keuangan daerah. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan pengukuran kinerja pada sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, serta hubungan antara pengukuran kinerja dan sistem anggaran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menilai indikator kinerja ekonomi publik. Adapun model pembelajaran yang akan digunakan yakni model pembelajaran studi kasus. Tahapan dan kegiatan pembelajaran. 1. Pra pembelajaran. Dosen memberikan salam pembuka dan melakukan presensi. 2. Kegiatan pendahuluan. Mengkaitkan materi minggu-minggu sebelumnya dengan materi pada minggu ini. Membuat apersepsi, menyampaikan tujuan pembelajaran, pemberian motivasi. 3. Kegiatan inti. Menyampaikan kasus pembelajaran, menugaskan mahasiswa melakukan pengumpulan data sekunder, menginstruksikan mahasiswa untuk melakukan analisis, menginstruksikan mahasiswa melakukan penyusunan laporan, menginstruksikan mahasiswa melakukan presentasi, dan mengarahkan diskusi singkat. Keempat, kegiatan penutup. Dosen menyampaikan penguatan materi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh dosen, serta menyampaikan kesimpulan, dan mengucapkan salam penutup. Instrumen penilaian yang akan digunakan yakni lembar observasi. Sumber pembelajaran yang digunakan, yang pertama, buku ajar ekonomi publik, karangan Triwayuningsi tahun 2019, terbitan Raja Wali Pers, chapter book dengan judul bab Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dalam buku yang berjudul Teori Ekonomi Pembangunan Perspektif Ekonomi Global, dengan bab yang ditulis oleh Cornelis Sangur tahun 2025, terbitkan oleh Yayasan Kita Menulis. Publikasi dengan judul Introduction Between Dimension Forming the Human Development Index, yang ditulis oleh Cornelis Sangur dan Erni Dewakabesi tahun 2025, yang diterbitkan pada Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis volume 7 nomor 2. Publikasi dengan judul The Impact of Intergovernmental Fiscal Transfers on Quality of Human Resource, yang ditulis oleh Cornelis Sangur, Destri Lohana Pesi, Leonard Daima Sangur, dan Irfan Siregar tahun 2025, yang diterbitkan pada Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan volume 10 nomor 1. Silakan menyaksikan video pembelajaran saya. Baik, selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Ekonomi Publik 1
Ini merupakan pertemuan terakhir kita, yakni pertemuan ke-15. Di sini sudah hadir Sherinda, Charlene, Christine, dan Kelvin. Hanya ada 2 lagi yang tidak hadir. Tidak apa-apa, kita akan mulai pelajaran kita di hari ini. Sebelum kita mulai, Pak akan memberikan persepsi. Adik-adik mungkin sudah pernah membaca mengenai berita tentang pengangguran di Indonesia ataupun di provinsi kita, di Provinsi Maluku, ataupun adik-adik mungkin sudah melihat di lingkungan sekitar adik-adik ada pengangguran generasi muda yang sangat banyak, infrastruktur kita seperti jalan yang rusak, ataupun teman-teman seangkatan adik-adik yang mungkin tidak sempat melanjutkan studi ke tingkat yang lebih tinggi seperti yang adik-adik alami saat ini. Mungkin dalam benak adik-adik bertanya mengenai apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah sampai hal-hal tersebut terjadi. Ataupun mungkin adik-adik mengalami situasi yang berbeda dan memberikan apresiasi bagi pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan pemerintah. Nah, kalau kita melihat hal-hal tadi, itu kita berbicara nanti ke dalam kinerja daripada sektor publik. Kinerja keuangan daerah, kinerja keuangan sektor publik, dan kinerja ekonomi publik. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama menjelaskan metode pengukuran kinerja keuangan daerah, yang kedua menjelaskan tujuan pengukuran kinerja pada sektor publik, yang ketiga menjelaskan paradigma baru pengelolaan keuangan daerah, serta hubungan antara pengukuran kinerja dan sistem anggaran, dan tujuan kita yang keempat, yakni menjelaskan indikator kinerja ekonomi publik. Nah, kita akan melihat salah satu indikator yang akan mengukur kinerja ekonomi publik, yaitu indeks pembangunan manusia. Kita akan lebih mendalami itu nanti di akhir. Dan juga di dalam studi kasus nantinya. Apa manfaat dari adik-adik mempelajari materi ini adalah terkadang pemerintah itu sudah menerbitkan laporan keuangan kepada masyarakat, tetapi masyarakat itu punya literasi keuangan yang sangat rendah. Nah, tujuan adik-adik mempelajari ini sangat diharapkan untuk adik-adik menjadi ekonom ke depan yang juga punya literasi keuangan yang baik, terutama terkait keuangan daerah dan sektor publik, serta ekonomi publik, untuk lebih memperhatikan dan menanggapi setiap laporan dari pemerintah. Apakah itu hanya sekedar administrasi belakang atau memang memiliki dampak kepada masyarakat. Oke, kita selanjutnya masuk kepada studi kasus. Jika adik-adik melihat gambar yang telah ditampilkan, ini merupakan gambar rata-rata IPM Provinsi Maluku dan juga provinsi-provinsi lain di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2024. Yang warna hijau ini yang merupakan rata-rata IPM nasional, sementara yang warna kuning ini merupakan rata-rata IPM provinsi kita, yakni Provinsi Maluku. Nah, kalau dilihat sekilas ini kita berada jauh di bawah rata-rata nasional. Nah, adik-adik diminta untuk mengkaji, menganalisis apa yang membuat kita berada di bawah dan bagaimana kita naik untuk mendekati atau melampaui IPM nasional. Adik-adik akan melakukan ini dengan pertama itu menganalisis masalah tersebut, studi kasus kita ini. Kemudian adik-adik melakukan analisis singkat, kemudian mencari jurnal-jurnal penelitian yang berkaitan dengan analisis adik-adik, apa yang menjadi penyebabnya, dan kemudian adik-adik memberikan kesimpulan akhir. Nah, kita waktu setengah jam dari sekarang, adik-adik bisa
melakukan analisis terhadap permasalahan ini, dan setelah itu adik-adik akan diberikan waktu untuk mempresentasikan secara bergantian. Kita pindah langsung ke bagian presentasi ya. Oke, baik. Waktu kita untuk analisis kasus dan mencari jurnal serta membuat kesimpulan sudah berakhir. Sekarang kita akan masuk kepada sesi presentasi. Adik-adik akan secara bergantian untuk mempresentasikan hasil kerjanya untuk mengidentifikasi masalah yang tadi ditampilkan, mencari jurnal pendukung, menganalisis, dan memberikan kesimpulan akhir. Kita mulai dari Kelvin. Oke Pak, izin share screen. Ya, tunggu sebentar. Oke, baik. Waktu dan kesempatan diberikan kepada Kelvin untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya Pak. Di sini studi kasusnya itu melihat data rata-rata IPM Provinsi Maluku menurut BPS berada di bawah rata-rata IPM nasional. Nah, untuk mengidentifikasi kasusnya, pendapatan mempengaruhi IPM. Pendapatan merupakan faktor fundamental yang mempengaruhi IPM karena pendapatan menentukan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan memenuhi kebutuhan hidup layak. Peningkatan pendapatan baik secara individu maupun daerah akan mendorong peningkatan IPM secara signifikan, sehingga upaya pembangunan manusia harus disertai dengan peningkatan pendapatan masyarakat dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif. Provinsi Maluku memiliki IPM yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional. IPM Maluku tahun 2024 dari data itu menyebutkan bahwa 73,40, sedangkan IPM rata-rata nasional Indonesia itu adalah 75,2. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang besar, salah satu penyebab utama rendahnya IPM adalah pendapatan masyarakat yang masih rendah dan tidak merata. Pendapatan yang terbatas menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap peningkatan dan layanan kesehatan yang menjadi dua komponen utama terhadap IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian kuantitatif ini berjudul Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi terhadap tingkat pengangguran di kota atau kabupaten Provinsi Maluku pada tahun 2022. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berhubungan erat dengan pendapatan masyarakat memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran, sementara IPM berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun ekonomi tumbuh, distribusi pendapatan dan dampaknya itu terhadap kualitas hidup belum optimal. Nah, kita langsung saja lihat pada simpulan yang disimpulkan itu, pendapatan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi IPM di Maluku. Pendapatan yang lebih tinggi dan merata memungkinkan masyarakat mengakses pendidikan dan kesehatan lebih baik sehingga meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan. Namun kendala geografis dan infrastruktur menjadi hambatan utama dalam pemerataan pendapatan di Maluku. Oleh karena itu, selain meningkatkan pendapatan, perlu juga dilakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengembangan infrastruktur agar peningkatan IPM dapat dirasakan secara merata. Nah, kesimpulan secara keseluruhannya itu melihat keterkaitan sinergi ketiga faktor terhadap indeks pembangunan manusia. Ketiga faktor ini saling keterkaitan dan membentuk siklus positif. Yang pertama, pendidikan yang baik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga membuka peluang pendapatan yang lebih tinggi. Yang kedua, kesehatan yang baik itu mendukung kemampuan belajar dan produktivitas kerja yang pada akhirnya itu meningkatkan pendapatan. Dan yang ketiga, pendapatan yang memadai memungkinkan akses lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan. Ketiga aspek ini meningkat secara bersamaan, maka IPM atau Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat karena
indeks pembangunan manusia adalah indeks gabungan yang mengukur harapan hidup atau kesehatan, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup atau pendapatan. Nah, mungkin dari studi kasus yang saya dapatkan seperti ini, yang telah saya kaji, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain. Saya persilakan. Ya, terima kasih Kelvin sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Berikan kesempatan kepada Christine untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Iya, baik Pak. Di sini saya ingin bertanya, mengapa peningkatan pendapatan daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan IPM? Ya, untuk Kelvin silakan untuk memberikan jawabannya terhadap pertanyaan Christine. Oke, untuk pertanyaannya itu mengapa peningkatan pendapatan daerah itu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan IPM. Nah, kita bisa melihatnya dari yang pertama itu distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, di daerah seperti Maluku, kendala geografis dan infrastruktur seperti yang tadi dijelaskan pada kesimpulan itu menyebabkan akses yang terbatas ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, kelompok masyarakat miskin tetap tidak terjangkau oleh program-program pembangunan meskipun pendapatan daerah itu selalu meningkat. Yang kedua, kalau dilihat dari kualitas pengelolaan keuangan daerah itu pendapatan yang tinggi itu belum tentu dikelola secara efektif untuk belanja sosial atau pembangunan manusia. Nah, kalau dilihat dari halaman kedua itu ada studi di Maluku Utara pada tahun 2021 itu menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang buruk itu dapat memberikan dampak negatif terhadap indeks pembangunan manusia. Misalnya, karena alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran itu menjadi salah satu faktor. Yang kedua ada belanja daerah yang lebih difokuskan pada infrastruktur fisik daripada SDM seperti pendidikan dan kesehatan seperti yang dijelaskan. Yang berikutnya ada minimnya transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas dan transparansi itu sangat dibutuhkan juga. Mungkin seperti itu pertanyaan yang bisa dijawab. Wah, baik, terima kasih Vin dan Itin, pertanyaan yang sangat baik dan juga jawaban yang sangat baik. Terus selanjutnya Kelvin boleh kembalikan host ke Pak, jadikan Pak sebagai host. Oke. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih Kelvin. Oke, baik. Tadi apa yang telah disampaikan oleh Kelvin di bagian kesimpulannya itu juga sejalan dengan konsep pemikiran awal dari Pak di dalam penelitian Pak bersama dengan Pak Erli Lewakabesi. Nah, di dalam penelitian Pak bersama dengan Pak Erli, apakah ditampilkan slide-nya ya? Sebentar. Baik. Oke, baik. Oke, baik. Di kesimpulan Kelvin tadi, bagian terakhir itu juga menjadi pemikiran Pak yang telah Pak tuangkan bersama dengan Pak Erli Lewakabesi pada penelitian kami, di mana dalam membentuk IPM itu dibutuhkan 3 dimensi dasar. Yang pertama dimensi standar hidup layak, kesehatan, dan dimensi pengetahuan. Selain dari faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi, ternyata IPM itu juga dibentuk melalui interaksi yang terjadi antar dimensi tersebut, antara 3 dimensi utama IPM tersebut. Ini bagaimana standar hidup layak mempengaruhi
dimensi kesehatan, bagaimana dimensi kesehatan sebaliknya mempengaruhi standar hidup layak. Dan situasi sebaliknya juga terjadi pada dimensi pengetahuan dan standar hidup layak, serta antar dimensi kesehatan dan dimensi pengetahuan. Nah, secara singkat, hasil penelitian yang Pak dapatkan itu, jika dilihat, interaksi antara standar hidup layak dan dimensi kesehatan itu memiliki pengaruh dua arah. Jadi dua dimensi ini saling mempengaruhi. Kita bisa lihat seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Kelvin dalam kesimpulannya, itu peningkatan pendapatan kemudian membuat pemenuhan kebutuhan primer itu tercukupi. Dengan kita mampu memenuhi kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, kita juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan. Artinya standar hidup layak itu akan mempengaruhi kesehatan. Begitu sebaliknya, peningkatan kesehatan akan membuat ketahanan fisik kita semakin baik, akan membuat juga produktivitas kita semakin baik juga, dan pada akhirnya mendorong atau meningkatkan pendapatan kita. Namun situasi yang berbeda terjadi pada dimensi pengaruh antar dimensi standar hidup layak dan dimensi pengetahuan. Tadi disampaikan oleh Kelvin bahwa dua-dua itu memiliki pengaruh. Nah, di awal konsep penelitian yang Pak lakukan dengan Pak Erli juga menganggap bahwa dua-dua itu punya pengaruh timbal balik yang kuat. Tetapi ternyata setelah dianalisis di Provinsi Maluku, kedua ini tidak memiliki hubungan timbal balik, tetapi memiliki hubungan searah. Jadi peningkatan pendapatan itu membuat kemampuan kita untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi itu semakin baik, sementara dan membuat tingkat pengetahuan kita juga semakin tinggi. Tetapi sebaliknya itu tidak berlaku situasi yang sama, karena banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, seperti ketersediaan lapangan pekerjaan. Di orang yang sudah punya taraf pendidikan yang tinggi belum tentu bisa langsung bekerja karena terhalangi oleh lapangan pekerjaan yang tersedia. Selain itu juga dia terhalangi oleh sumber pendanaan. Dia punya kemampuan, punya skill, tetapi dia tidak punya pendanaan yang cukup untuk membiayai membuka lapangan kerja baru. Selain itu juga banyak lapangan pekerjaan yang tidak hanya memperhatikan tentang kita punya tingkat pengetahuan S1, S2, tetapi juga memperhatikan tentang kita punya pengalaman. Sementara saat kita melanjutkan studi, kita tidak bisa menempuh banyak pengalaman kerja di lapangan. Nah, untuk itu di dalam kita punya kurikulum-kurikulum terbaru, itu kita diajarkan untuk selain kuliah, menempuh pendidikan yang tinggi, kita juga dipersilakan turun lapangan untuk menimba banyak pengalaman untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, kemudian pada pembahasan terakhir itu dimensi kesehatan dengan dimensi pendidikan itu punya hubungan dua arah. Jadi ketika peningkatan kesehatan baik, kita memiliki daya tahan yang baik, produktivitas kita akan meningkat, dan pada akhirnya kita akan mampu untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Karena pada saat kita lanjut dari S1 ke S2, S2 ke S3, itu kita memang membutuhkan daya tahan yang cukup tinggi, cukup baik untuk terus belajar. Nah, begitu sebaliknya, ada pengaruh dari pendidikan terhadap kesehatan. Semakin kita punya pendidikan yang tinggi, kita punya pola pikir yang juga akan semakin lebih baik untuk memperhatikan terkait dengan kesehatan. Oke, sekian. Terima kasih atas waktu adik-adik untuk sudah berdiskusi bersama. Kita sudah memecahkan permasalahan tadi bersama. Pak harapkan bahwa dengan mempelajari materi ini adik-adik akan lebih tajam, akan lebih peka terhadap laporan-laporan keuangan yang ada dibuat di daerah dan terus mengawal penyusunan kebijakan fiskal kita untuk memberikan dampak-dampak yang nyata kepada masyarakat.
ini tuh pembelajaran kita di hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.